Oke, pada video kali ini saya ingin membagikan 13 cara simpel bagaimana caranya untuk mengetahui sifat, kemudian karakter, dan isi hati dari seseorang. Dan saya rasa cara-cara simpel ini pasti bermanfaat untuk kita semuanya dalam berkehidupan. Jadi sebelum kita masuk ke apa saja caranya, penting untuk diketahui terlebih dahulu bahwa untuk mengetahui karakter seseorang itu, kita bisa membacanya ketika kita berinteraksi dengan dia. Jadi bukan kita meramalnya seperti dukun atau menggunakan hal-hal atau cara-cara aneh yang lainnya. Nah, jadi di sini kita akan membacanya dari segi psikologi orang tersebut. Dan saat kita berinteraksi dengan seseorang, maka disitulah kita akan bisa mendapatkan banyak informasi tentang kepribadiannya. Nah, ada sebuah penelitian yang menyebutkan bahwa dalam komunikasi itu ada 3 komponen yang berperan untuk menyampaikan sebuah pesan. Jadi komponen pertamanya itu adalah bahasa tubuh kita, ini porsinya itu 50%. Kemudian yang kedua itu adalah intonasi suara kita, dan ini porsinya 38%. Dan yang ketiga barulah kata-kata yang kita ucapkan. Nah, ini porsinya cuma 7%. Jadi yang paling berperan penting itu dalam menyampaikan sebuah pesan itu adalah bahasa tubuh yang digunakan. Oleh karena itu, di sini kita akan mengupas kepribadian seseorang dari bahasa tubuh yang dia gunakan saat berinteraksi dengan kita. Jadi, apa saja sih yang perlu diperhatikan? Oke, langsung saja kita masuk ke cara pertamanya. Yang perlu diperhatikan yaitu kontak matanya. Mata ini adalah jendelanya hati. Jadi dari mata ini kita bisa sedikit mengintip apa isi dari hati seseorang. Jadi coba perhatikan kontak mata orang yang sedang berinteraksi dengan kita. Contohnya, saat kita berinteraksi dengan seseorang, jika kontak matanya selalu tertuju kepada kita, maka itu bisa menjadi petanda bahwa dia ada ketertarikan kepada kita. Kemudian ada juga kasus yang lain, yang tiba-tiba dia mengalihkan pandangannya ketika kita melihat dia. Itu bisa menjadi petanda juga bahwa ada kegugupan dalam dirinya. Entah itu ada sebuah rahasia yang disembunyikan atau sebagainya. Yang jelas, dia itu ada kegugupan di dalam dirinya kalau dia itu tiba-tiba mengalihkan pandangannya ketika kita melihat ke arah dia. Oke. Kemudian yang kedua yang perlu diperhatikan itu alis matanya. Gerakan alis mata ini dapat memberikan petunjuk tentang emosi seseorang. Misalnya, alis yang tiba-tiba diangkat ini bisa menunjukkan kejutan atau ketidaknyamanan seseorang. Sementara alis yang mengerut itu bisa menjadi petanda juga ketegangan atau kebingungan. Oke? Lanjut yang ketiga, itu adalah dari senyumannya. Dari senyuman ini, kamu bisa mengetahui apakah dia tulus atau tidak. Jika senyuman dia tidak sampai ke daerah kelopak matanya, maka itu bisa menandakan dia tidak tulus dalam memberikan senyuman. Karena senyuman yang tulus itu pasti memberikan sedikit kerutan di sekitar kelopak mata. Oke? Kemudian yang keempat adalah dari pembicaraannya. Kita bisa mengetahui nilai-nilai kepribadian seseorang itu dari apa yang sering dia bicarakan. Jika dia sering membicarakan hal-hal yang negatif, seperti bergosip dan sebagainya, berarti kepribadiannya juga negatif. Tetapi, jika dia sering memberikan pujian-pujian atau berbicara positif, maka kepribadiannya juga positif. Oke? Kemudian yang kelima adalah paralanguage. Paralanguage ini bisa mencakup intonasi suara, penekanan kata, dan nada bicara kita. Ini bisa memberikan petunjuk tentang emosi dan niat seseorang. Misalnya nih, nada suara yang terlalu monoton, yang datar, itu mungkin menandakan ketidakberminatan dia atau kebosanan dia kepada kita. Oke? Saya ulangi, nada suara yang terlalu monoton, yang terlalu datar, itu bisa menandakan dia itu tidak berminat atau bosan kepada kita. Kemudian yang keenam yang perlu diperhatikan adalah dari lirikannya. Jika seseorang memusatkan perhatiannya pada kita dengan kontak matanya dan arah tubuhnya yang selalu menghadap ke arah kita, nah itu bisa menunjukkan minatnya yang sangat-sangat kuat kepada kita. Tetapi jika dia selalu menyamping dari kita, maka itu adalah tanda bahwa dia sedang tidak nyaman dengan keberadaan kita. Kemudian yang ketujuh adalah dari frekuensi dia mengangguk. Mengangguk ini bukan sekedar tanda seseorang itu sudah paham atau mengerti tentang pesan yang kita sampaikan. Tetapi, jika dia terlalu sering mengangguk, itu bisa menjadi tanda ada kekhawatiran atau dia itu belum 100% paham tentang pesan yang kita sampaikan. Oke? Kemudian yang kedelapan adalah dari dagu dan rahangnya. Jadi gerakan dagu dan rahang ini dapat menunjukkan pemikiran yang dalam atau stres yang mendalam.
Contohnya, menggosokkan dagu atau mengatup-ngatupkan rahang itu bisa menandakan seseorang sedang berpikir intens atau kemungkinan lain dia sedang mengalami kecemasan. Oke? Lanjut, yang ke-9 adalah dari postur tubuhnya. Dari postur tubuh yang tegak dan tegap itu bisa menandakan kepercayaan diri orang itu sangat tinggi. Sementara postur tubuh yang tertutup atau selalu tertunduk itu bisa menandakan ketidakamanan, ya, ketidakamanan atau kurangnya kepercayaan diri. Kemudian yang ke-10 adalah menggosokkan tangan. Kalau menggosokkan tangan dalam kondisi dingin itu sudah jelas apa tujuannya. Mungkin dia sedang kedinginan atau yang lainnya. Nah, tetapi di sini kita akan membaca kepribadiannya dalam konteks menggosokkan tangan dalam situasi tertentu. Jadi menggosokkan tangan ini ada dua varian, ada yang secara cepat, ada juga yang secara lambat. Kalau menggosokkan tangan secara cepat itu menandakan sebuah harapan positif yang akan diterima secara sosial. Jadi orang yang sedang berharap tentang sesuatu yang positif, nah itu biasanya dia menggosokkan tangan secara cepat. Sedangkan yang menggosokkan tangan secara lambat itu menandakan ekspektasi positif seseorang terhadap sesuatu yang curang atau buruk. Oke, jadi kalau yang cepat itu dia mengharapkan sesuatu yang positif, dan kalau yang lambat itu dia itu berharap baik terhadap sesuatu yang curang atau buruk. Oke. Kemudian yang ke-11 adalah dari jabatan tangannya. Jabatan tangan yang kuat itu bisa menandakan dominasi atau kepercayaan diri yang sangat tinggi. Nah, sedangkan jabatan tangan yang lembut atau lembek itu bisa menunjukkan kepatuhan atau kepenurutan dia. Jadi orang itu betul-betul patuh dan penurut kalau jabatannya lembek. Sedangkan jabatan yang keras, yang kuat itu bisa menandakan dia itu memiliki kepercayaan diri yang sangat-sangat tinggi. Oke. Lanjut, yang ke-12 adalah dari kaki dan lengan yang menyilang. Jadi menyilangkan kaki atau lengan itu dapat menandakan ketidaknyamanan atau ketidaksepakatan seseorang dengan situasi atau topik yang kita bicarakan. Jadi kalau kita itu sedang ada pembicaraan dengan seseorang, kemudian dia mengeluarkan bahasa tubuh seperti itu, yang menyilangkan kaki atau menyilangkan tangan, nah itu tandanya dia sedang tidak setuju dengan pandangan kita. Oke? Dan yang terakhir adalah sering meniru bahasa tubuh kita. Jika seseorang sering meniru bahasa tubuh kita, itu bisa menunjukkan bahwa orang itu nyaman dan cocok dengan kita dalam interaksi tersebut. Serta itu menunjukkan penerimaan dia terhadap pesan-pesan yang kita sampaikan. Oke? Jadi itulah 13 tips simple. Ya, saya harap semoga berguna lah untuk kita mengetahui karakter dan kepribadian orang secara cepat dan mudah. Kalau yang mau lebih mendalam lagi, nah mungkin itu akan kita bahas di video yang lainnya, karena itu betul-betul butuh pembahasan yang lebih intens ya. Dan perlu diingat juga bahwa semua petunjuk ini itu sifatnya subjektif dan bisa bervariasi tergantung pada individu dan konteksnya. Oke? Jadi semoga saya harap video ini bermanfaat untuk kita semuanya. Dan saya sendiri izin pamit, sampai ketemu lagi di video yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.